Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan diskusi saya, yaitu kerusakan DNA. Nah, ini biografi saya Alvaris Cahya Prasetya. Lalu dilanjut dengan penjelasan kerusakan DNA. Kerusakan DNA adalah perubahan atau gangguan pada struktur molekul DNA yang dapat mengganggu fungsi normalnya. DNA berisi informasi genetik yang penting untuk proses biologi seperti pembelahan sel, sintesis protein, dan pewarisan sifat. Kerusakan DNA berhubungan dengan mutagen terjadi karena agen tertentu yang dapat menyebabkan perubahan pada struktur DNA. Kemudian dilanjut dengan apa itu mutagen? Mutagen adalah faktor atau zat yang dapat menyebabkan perubahan pada materi genetik suatu organisme. Pada Escherichia coli, berbagai jenis mutagen dapat menyebabkan perubahan atau kerusakan pada DNA. Berikut beberapa jenis mutagen yang dapat membuat E. coli bermutasi. Nah, berikut adalah jenis mutagen yang dapat membuat E. coli bermutasi. Yang salah satunya ada radiasi ultraviolet. Radio ultraviolet tersendiri adalah UV dapat menyebabkan pembentukan pyrimidine dimers, yaitu ikatan antara dua basa timin yang berdekatan dalam rantai DNA. Ini menghalangi proses replikasi DNA dan dapat menyebabkan mutasi jika tidak diperbaiki. Yang kedua ada radiasi ionisasi seperti sinar X. Radiasi ini dapat menyebabkan pemutusan rantai ganda DNA dan menghasilkan radikal bebas yang merusak struktur tubuh. Lalu yang kedua ada mutagen kimiawi. Yang pertama dari mutagen kimiawi adalah agen alkilasi. Senyawa kimia seperti metil metanosulfat atau MMS dapat menyebabkan grup metil pada basa DNA, menyebabkan kesalahan dan pembacaan kode genetik. Lalu agen interkalasi, yaitu senyawa seperti etidium bromida dapat menyisipkan diri antara basa-basa DNA dan mengganggu replikasi serta transkripsi DNA. Yang ketiga ada mutagen biologis. Virus atau transposon adalah virus yang dapat menyisipkan materi genetiknya ke dalam DNA bakteri, menyebabkan perubahan atau mutasi. Transposon adalah elemen genetik yang dapat berpindah tempat dalam DNA dan menyebabkan mutasi pada lokasi yang baru. Kemudian yang terjadi pada materi genetik E. coli setelah terpapar mutagen. Setelah Escherichia coli terpapar mutagen, kerusakan pada DNA dapat terjadi di berbagai bentuk. Ini bisa mengganggu stabilitas genetik dan fungsional sel. Contohnya yaitu mutasi. Mutasi adalah salah satu hasil utama dari paparan mutagen adalah perubahan dalam urutan basa DNA. Terus ini dapat berupa substitusi basa, satu basa dalam DNA digantikan dengan basa lain yang dapat menyebabkan perubahan dalam kode genetik. Insersi, penambahan basa baru ke dalam urutan DNA yang menyebabkan perubahan pada frame pembacaan genetik. Kemudian delesi, kehilangan satu atau lebih basa dalam DNA yang dapat menyebabkan hilangnya informasi genetik. Lalu ada pemutusan rantai DNA. Mutagen seperti radiasi atau bahan kimia tertentu dapat menyebabkan pemutusan rantai ganda atau tunggal dalam molekul DNA. Jadi kerusakan ini sangat bahaya jika tidak diperbaiki karena dapat mengganggu replikasi dan pembelahan sel. Terus yang selanjutnya ada gangguan pada replikasi dan transkripsi. Jadi transkripsi pada kerusakan DNA dapat menghambat proses replikasi dan transkripsi. Hal ini dapat menyebabkan produksi protein yang salah atau tidak fungsi, yang pada gilirannya dapat mengganggu metabolisme sel. Kemudian, nah ini ada salah satu contoh mutasinya. Lanjut, lalu implikasi yang terjadi karena kerusakan materi genetik. Yang pertama adalah perubahan jalur metabolisme. Mutasi pada gen pengkode enzim atau protein penting dalam mengubah jalur metabolisme yang dikendalikan oleh sel. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada kemampuan sel untuk memproduksi energi atau menjalankan fungsi-fungsi biologis. Misal, mutasi pada gen pengkode enzim yang terlibat dalam sintesis asam amino atau sintesis nukleotida dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup bakteri.
Kemudian ada penyimpangan dalam pembelahan sel. Jadi kerusakan DNA yang tidak diperbaiki dapat menyebabkan pembelahan sel yang salah. Hal ini bisa menghasilkan sel anak dan jumlah kromosom yang tidak tepat, yang dapat mempengaruhi stabilitas genetik dan membuat bakteri lebih rentan terhadap kerusakan lebih lanjut atau bahkan kematian. Lalu yang selanjutnya ada ketahanan terhadap antibiotik. Nah, jadi mutasi pada gen pengkode protein yang terlibat dalam resistensi antibiotik dapat mengarah pada bakteri yang lebih tahan terhadap pengobatan. Misal, mutasi dalam gen yang mengkode pompa ekskresi dapat meningkatkan kemampuan bakteri untuk mengeluarkan antibiotik sebelum obat tersebut dapat bekerja. Lalu ada pengaruh pada virulensi. Mutasi yang terjadi pada gen yang mengontrol virulensi dapat meningkatkan kemampuan bakteri untuk menginfeksi inang atau memperburuk efek patogenetiknya. Ini dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius atau lebih sulit diobati. Kemudian jenis perbaikan atau repair yang dapat diterapkan pada E. coli. Yang pertama ada nucleotide extinction repair atau NER. Proses ini digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang sebelumnya disebabkan oleh radiasi UV, seperti pembentukan primidinidimers. Enzim dalam sistem NER akan mengenali dan menghapus segmen DNA yang rusak dan kemudian menggantinya dengan basa yang benar. Lalu ada MMR atau mismatch repair. MMR memperbaiki kesalahan yang terjadi selama replikasi DNA seperti kesalahan pasangan basa, misal guanin yang berpasangan dengan adenin alih-alih dengan sitosin. Proses ini meningkatkan akurasi replikasi DNA. Dan ketiga ada base extinction repair atau BER. BER digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh agen kimia atau radikal bebas yang dapat merusak basa DNA. Enzim spesifik akan menghapus basa yang rusak dan menggantinya dengan basa yang benar. Lalu ada homunculus recombination atau HR dan non-homunculus end joining atau NHIJ. Kedua mekanisme ini digunakan untuk memperbaiki pemutusan rantai ganda DNA. HR lebih akurat karena menggunakan salinan DNA sebagai template untuk perbaikan, sedangkan NHIJ adalah mekanisme yang lebih cepat namun kurang akurat. Nah, ini adalah beberapa referensi jurnal dari Puspitasari, Amelia, Pratama, Nur Naini, dan Wahyuni. Nah, sekian dari saya. Jika banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.